Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia investasi, yaitu menguasai manajemen risiko dalam investasi, melindungi modal Anda untuk keberhasilan jangka panjang. Video ini ditujukan bagi setiap orang yang ingin berinvestasi, tetapi masih belum memahami bagaimana mengelola risiko yang dapat terjadi dalam dunia investasi. Setiap investasi pasti memiliki unsur risiko, dan sebagai seorang investor, kita wajib memahami bagaimana untuk mengelola dan melakukan manajemen atas risiko tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan suatu proyek atau kegiatan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, mengembangkan strategi pengelolaan seperti pencegahan atau mitigasi, dan memantau serta mengevaluasi risiko secara berkala. Tujuannya adalah mengurangi dampak potensial risiko dan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan dengan lebih sukses. Jenis-jenis risiko. Dalam konteks investasi, ada beberapa jenis risiko yang perlu dipahami oleh para investor. Berikut adalah beberapa jenis risiko umum dalam investasi. Pertama, risiko pasar. Terkait dengan fluktuasi nilai investasi akibat perubahan kondisi pasar, seperti perubahan suku bunga, perubahan harga saham, atau gejolak pasar global. Kedua, risiko kredit, yaitu risiko bahwa pihak yang berutang, peminjam atau penerbit obligasi, tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Ketiga, risiko likuiditas, yaitu keterbatasan likuiditas atau kesulitan menjual suatu investasi dengan cepat tanpa mempengaruhi harganya. Keempat, risiko inflasi, terkait dengan kemampuan investasi untuk menghasilkan pengembalian yang cukup untuk mengatasi laju inflasi, sehingga nilai real investasi tidak terkikis. Kelima, risiko mata uang, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang asal investor. Keenam, risiko bisnis, terkait dengan kinerja perusahaan atau sektor bisnis tempat investor memiliki investasi. Faktor-faktor seperti persaingan, perubahan regulasi, atau masalah manajemen dapat mempengaruhi nilai investasi. Ketujuh, risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari dan terkait dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti resesi atau peristiwa pasar besar yang mempengaruhi semua jenis investasi. Kedelapan, risiko non-sistematis. Risiko yang bersifat spesifik pada suatu investasi atau kelompok investasi tertentu, seperti masalah perusahaan atau industri tertentu. Kesembilan, risiko politik dan hukum, terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan hukum yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Kesepuluh, risiko bencana alam, terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, badai, atau banjir yang dapat merusak atau menghancurkan aset fisik. Pemahaman tentang berbagai jenis risiko ini membantu investor membuat keputusan yang lebih informatif dan mengelola portofolio mereka secara lebih efektif. Investor yang bijak akan mempertimbangkan dan mengelola berbagai jenis risiko ini untuk mencapai portofolio investasi yang seimbang dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Diversifikasi, penilaian risiko, dan pemahaman kondisi pasar adalah kunci untuk mengelola risiko dalam investasi. Strategi manajemen risiko. Berbagai strategi manajemen risiko dapat diterapkan untuk melindungi investasi dan mencapai tujuan keuangan. Berikut adalah beberapa strategi yang umumnya digunakan. Pertama, diversifikasi portofolio. Diversifikasi melibatkan penyebaran investasi di berbagai kelas aset atau sekuritas untuk mengurangi dampak negatif dari pergerakan pasar yang buruk pada satu investasi.
Ini dapat mencakup saham, obligasi, properti, dan instrumen keuangan lainnya. Kedua, pemahaman risiko. Sebelum berinvestasi, penting untuk memahami risiko yang terlibat dalam setiap jenis aset. Pemahaman yang baik tentang risiko memungkinkan investor membuat keputusan yang lebih cerdas dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan toleransi risiko mereka. Ketiga, penggunaan stop loss orders. Menerapkan stop loss order pada investasi dapat membantu melindungi modal. Stop loss adalah pesanan untuk menjual suatu aset jika harganya mencapai tingkat tertentu, membatasi potensi kerugian. Keempat, analisis fundamental dan teknis. Kombinasi analisis fundamental dan teknis membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih informasional. Analisis fundamental melibatkan evaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, sementara analisis teknis memeriksa pola pergerakan harga historis untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Kelima, penggunaan instrumen keuangan derivatif. Derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka dapat digunakan untuk melindungi portofolio dari pergerakan harga yang merugikan. Ini dapat memberikan perlindungan terhadap risiko pasar dan mata uang. Keenam, pengelolaan ukuran pos. Mengelola ukuran posisi dalam portofolio dapat membantu mengendalikan risiko. Menetapkan batas maksimum pada persentase portofolio yang dialokasikan untuk satu investasi dapat membantu mencegah kerugian besar jika suatu investasi tidak berhasil. Ketujuh, pemantauan terus-menerus. Pemantauan terus-menerus atas kondisi pasar, ekonomi, dan kinerja investasi sangat penting. Dengan mengikuti perubahan ini, investor dapat merespons perubahan kondisi dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kedelapan, pemilihan manajer investasi yang kompeten. Jika investor menggunakan manajer investasi atau dana investasi, pemilihan manajer yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dapat membantu mengelola risiko dengan lebih efektif. Kesembilan, pendekatan jangka panjang. Menerapkan pendekatan jangka panjang dalam investasi dapat membantu mengurangi dampak fluktuasi pasar jangka pendek dan memberikan waktu bagi investasi untuk berkembang seiring waktu. Kesepuluh, asuransi investasi. Menggunakan instrumen asuransi investasi seperti opsi perlindungan dapat memberikan keamanan tambahan terhadap risiko tertentu. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada strategi manajemen risiko yang dapat menjamin penghindaran risiko sepenuhnya. Tetapi penggunaan kombinasi strategi ini dapat membantu mengelola risiko dengan lebih efektif. Setiap investor harus menyesuaikan strategi manajemen risikonya sesuai dengan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan keadaan pasar yang sedang berlangsung. Studi kasus manajemen risiko. Mari kita lihat studi kasus atau contoh tentang manajemen risiko investasi. Studi kasus yang digunakan di sini adalah investasi saham di perusahaan teknologi yang bernama PT XYZ, di mana seorang investor memutuskan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan teknologi PT XYZ. Meskipun prospek pertumbuhan perusahaan ini positif, investor menyadari adanya risiko pasar yang signifikan di industri teknologi. Langkah-langkah manajemen risiko yang bisa diambil adalah sebagai berikut. Pertama, diversifikasi portofolio. Investor memutuskan untuk tidak hanya berinvestasi dalam saham XYZ, tetapi juga menyebarkan investasinya ke sektor lain, seperti energi dan konsumsi, untuk mengurangi dampak potensial dari fluktuasi harga saham teknologi. Kedua, analisis fundamental. Sebelum berinvestasi, investor melakukan analisis fundamental mendalam terhadap PT XYZ, mengevaluasi kinerja keuangan, produk, dan visi masa depan perusahaan untuk memahami risiko yang terkait. Ketiga, penggunaan stop loss order. Investor menetapkan stop loss order pada saham PT XYZ untuk melindungi modal. Jika harga saham turun mencapai batas tertentu, saham akan dijual secara otomatis untuk membatasi kerugian. Keempat, pemantauan terus-menerus. Investor secara rutin memantau berita dan perkembangan terkini di industri teknologi serta kinerja saham PT XYZ
untuk dapat merespons perubahan pasar dengan cepat. Kelima, pendekatan jangka panjang. Investor mengadopsi pendekatan jangka panjang, menyadari bahwa fluktuasi harga saham mungkin terjadi dalam jangka pendek, tetapi yakin dengan potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Hasil dan pembelajarannya. Yang pertama, dengan diversifikasi portofolio, investor berhasil mengurangi dampak fluktuasi harga saham teknologi dan melindungi sebagian modalnya dari potensi kerugian besar. Kedua, penggunaan analisis fundamental membantu investor memahami risiko dan potensi pertumbuhan perusahaan, memberikan dasar yang kuat untuk keputusan investasi. Ketiga, stop loss order membantu melindungi investor dari kerugian besar akibat penurunan harga saham yang tiba-tiba. Keempat, pemantauan terus-menerus memungkinkan investor untuk merespon perubahan pasar dengan cepat dan menyesuaikan strategi investasinya. Kelima, dengan pendekatan jangka panjang, investor dapat mengatasi fluktuasi harga jangka pendek dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana kombinasi strategi manajemen risiko dapat membantu investor menghadapi risiko yang terkait dengan investasi saham di industri teknologi. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi kunci untuk mencapai tujuan investasi dengan lebih aman dan terukur. Manajemen risiko yang digunakan dapat berbeda-beda tergantung dari profil risiko investor tersebut. Pastikan untuk menggunakan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik masing-masing investor. Kesimpulan, dalam dunia investasi, manajemen risiko adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan memahami dan mengelola risiko secara efektif, Anda dapat melindungi modal Anda dari ancaman yang mungkin muncul dan mencapai hasil investasi yang lebih konsisten. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami agar tetap update dengan informasi-informasi terkini seputar investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.